Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Brother Phil. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana menjawab tuduhan Muslim yang selalu menggunakan Yohanes 17 ayat 3 untuk membuktikan Yesus bukan Tuhan. Penjelasan kita diambil dari channel Sam Shamoun. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman Brother Phil. Halo, selamat datang di pembahasan kita. Hari ini kita akan menyelami sebuah ayat yang jujur aja seringkali jadi batu sandungan. Oh, sering sekali. Mungkin Anda juga pernah mengalaminya sendiri saat membaca Alkitab. Bisa, tentu. Kita lagi ngomongin Injil Yohanes ya, pasal 17 ayat 3. Ini kan doa Yesus yang sangat intim kepada Bapa. Betul. Dan di tengah-tengah doa itu, dia bilang, dan ini saya kutip, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar. Nah, kalimat itu, Engkau satu-satunya Allah yang benar, itu langsung bikin kita berhenti dan mikirkan. tepat sekali. Pertanyaan yang otomatis muncul itu kan, oke, kalau Yesus sendiri bilang Bapa itu satu-satunya Allah yang benar, terus posisi Yesus di mana? Nah, Apakah ini artinya dia bukan Allah? Beberapa kelompok loh bahkan menjadikan ayat ini pilar utama mereka untuk menyangkal keilahian Kristus. benar. Dan ini bukan cuma pertanyaan teologis yang, yang kering ya. Ini kena langsung ke inti iman kita. Banget. Nah, dalam penelusuran kita kali ini, kita nggak akan menghindar. Misi kita adalah membongkar argumen yang disajikan dalam pelajaran kita. Argumen yang menunjukkan bahwa kunci untuk membuka misteri Yohanes 17 ayat 3 ini sebenarnya nggak ada di ayat itu sendiri. Justru ada di tempat lain. Betul. Kuncinya ada di keseluruhan cerita yang dibangun oleh Yohanes. Betul sekali. Kesalahan paling umum itu kan mencabut satu ayat dari konteksnya. Dari rumahnya ya. Persis. Seperti tadi kita ambil satu adegan dari film, terus coba tebak seluruh ceritanya. Nggak akan bisa. Nggak nyambung. Pelajaran kita menekankan sekali, Yohanes 17 itu kan babak akhir, udah di ujung cerita. Jadi mengabaikan 16 pasal sebelumnya, itu ya ibarat kita baca halaman terakhir novel, tapi nggak tahu siapa karakternya, konfliknya apa. Oke. Jadi untuk memahami kesimpulannya, kita harus balik lagi ke awal, di mana Yohanes memulai ceritanya. Nah, ini dia. Yohanes memulainya bukan di kandang Bethlehem, bukan juga di Sungai Yordan, Tapi di mana? tapi di kekekalan. Pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Wow. Ini sebuah pembukaan yang megah sekali. Yohanes tuh nggak buang-buang waktu. Di kalimat pertama dia langsung lempar kartu asnya ke meja. Firman itu adalah Allah. Lugas sekali ya. Jadi Yohanes sengaja meletakkan fondasi ini di awal. Tepat. Supaya pembaca dari awal sudah tahu siapa tokoh utama ini sebenarnya. Ini seperti sutradara yang di adegan pertama langsung nunjukin kalau Clark Kent itu Superman. Hahaha, analogi yang pas sekali. Jadi pas kita lihat dia kerja di kantor, kita tahu, oh, ada sesuatu yang jauh lebih besar di balik penampilan biasanya itu. Persis. Yohanes itu seperti memberikan kita kacamata khusus untuk membaca seluruh Injilnya, dan premisnya adalah, pria bernama Yesus ini, Sang Firman yang jadi manusia, adalah Allah. Jadi kalau kita lepas kacamata itu di tengah jalan, Semua bisa salah diartikan. Nah, ini langsung memunculkan pertanyaan kritis kan? Kalau Yohanes begitu jelas di pasal 1, kenapa dia nulis sesuatu di pasal 17 yang kelihatannya, bertentangan? nah ini dia intinya. Jawabannya, tentu saja sebenarnya itu tidak bertentangan. Kita cuma perlu lihat bagaimana Yohanes membangun kasusnya pelan-pelan. Betul. Dan pelajaran kita menunjukkan salah satu perhentian paling penting dalam perjalanan ini ada di pasal 10. Tepat sekali. Yohanes pasal 10 ini adalah babak di mana tensinya itu naik. Memuncak ya? Betul. Yesus di sini sudah nggak lagi bicara pakai perumpamaan yang halus. Dia membuat beberapa klaim yang sangat eksplisit dan bagi pendengarnya waktu itu sangat provokatif. Disinilah bagian yang sangat menarik. Coba kita dengarkan Yohanes 10 ayat 27 dan 28. Yesus bilang, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Sepintas kedengarannya indah ya. Kiasan gembala yang menenangkan. Betul. Tapi, kalau kita punya latar belakang perjanjian lama seperti para pendengar Yesus waktu itu, kalimat-kalimat ini bunyinya seperti lonceng alarm yang sangat keras. Loh, kenapa begitu?
Karena bahasa yang dipakai Yesus di sini itu bukan bahasa biasa. Tunggu, coba kita bedah deh. Frasa seperti suaraku, dombaku, memberi hidup kekal, dan terutama tidak akan merebut mereka dari tanganku. Kenapa ini signifikan? Karena semua frasa itu adalah gema langsung dari apa yang Yahweh katakan tentang dirinya sendiri di Perjanjian Lama. Pelajaran kita kasih beberapa contoh, kunci yang kuat sekali. Oke, coba kita lihat. Pertama, dari Ulangan 32 ayat 39. Di sana Yahweh sendiri yang berkata, "Lihatlah sekarang bahwa akulah Dia, tidak ada Allah di sampingku, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku." Wow! Tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Itu frasa yang sama persis. Identik. Jadi, waktu Yesus pakai frasa itu, dia bukan sedang menciptakan metafora baru. Dia sedang mengambil frasa yang eksklusif untuk kuasa tertinggi Yahweh dan menerapkannya pada dirinya sendiri. Persis. Implikasinya besar sekali, dan itu bukan satu-satunya. Pelajaran kita juga menunjuk ke Mazmur 95 ayat 7. Di sana dikatakan apa? Umat Tuhan disebut kawanan domba di bawah pimpinannya. Atau secara harfiah, domba di tangannya. Lagi-lagi, tangan Yahweh. Lalu ada lagi di Yesaya 43 ayat 13, Yahweh menegaskan lagi, tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Polanya jelas sekali, ini bahasa ilahi. Jadi ini bukan cuma kemiripan kata-kata. Ini seperti klaim hak cipta ilahi. Yesus seolah bilang, otoritas yang kalian pikir hanya milik Yahweh, itu juga milikku. Tepat. Ini sudah sangat berani, tapi dia nggak berhenti di situ kan? Nggak berhenti di situ. Setelah bikin pendengarnya tegang dengan klaim-klaim implisit ini, dia menjatuhkan bomnya di ayat 30. Satu kalimat pendek. Aku dan Bapa adalah satu. Tepat. Nah, kata satu di sini kan bisa ambigu ya. Bisa saja artinya satu tujuan atau satu visi. Kenapa kita harus langsung simpulkan ini soal kesatuan natur ilahi? Pertanyaan yang sangat bagus. Dan disinilah detail teknis jadi penting. Pelajaran kita menjelaskan bahwa kata kerja Yunani yang dipakai, estemene, itu bentuknya jama. Oh, jama. Jadi terjemahan yang lebih harfiah itu bukan aku adalah satu, tapi kami adalah satu. Ini menunjuk pada kesatuan esensi, bukan sekadar kesatuan tujuan. Itu detail yang krusial. Dan Yesus sendiri sepertinya membangun logika ini ya. Di ayat 28, dia bilang, tidak ada yang bisa merebut dari tanganku. Lalu di ayat 29, dia lanjut, tidak ada yang bisa merebut dari tangan Bapakku. Seolah-olah dia bilang, domba-domba ini aman di tanganku dan juga aman di tangan Bapa. Betul sekali. Satu-satunya cara dua pernyataan itu logis adalah jika kedua tangan itu punya kuasa yang sama. Persis. Argumennya sangat rapat. Dia menyamakan kuasa tangannya dengan kuasa tangan Bapa, lalu menyimpulkannya dengan karena kami adalah satu. Dan bukti terkuatnya? Bukan dari analisis kita di zaman sekarang, bukti terkuatnya datang dari reaksi para pendengarnya waktu itu. Tentu saja. Mereka yang hidup dan bernapas dengan kitab suci Perjanjian Lama pasti langsung nangkap maksud Yesus. Jadi, apa reaksi mereka? Reaksi mereka sangat jelas dan brutal. Pelajaran kita menyoroti ayat 31 sampai 33. Dikatakan di sana, sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Mereka nggak debat dulu, nggak minta klarifikasi, langsung ambil batu. Langsung mau eksekusi di tempat. Dan ketika Yesus bertanya kenapa, mereka menjawab dengan sangat spesifik. Ini kuncinya ya. Ini kuncinya, jawaban mereka di ayat 33. Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah. Dan karena engkau seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Nah, di situ masalahnya. Mereka tidak salah paham. Justru mereka paham sekali. Paham 100%. Mereka mengerti Yesus baru saja mengklaim sebagai Yahweh dari Perjanjian Lama. Dan karena mereka tidak percaya, satu-satunya kategori yang tersisa ia penghujat. Tepat. Reaksi keras mereka itu justru jadi konfirmasi paling kuat atas klaim Yesus. Oke, ini benar-benar membangun fondasi yang kokoh. Jadi kita mulai dari Yohanes 1, lalu ke Yohanes 10. Dengan kacamata baru ini, ayo kita kembali ke pertanyaan awal kita di Yohanes 17 ayat 3. Nah, sekarang kalau kita bawa semua pemahaman ini, ayat itu jadi punya makna yang sangat berbeda. Bagaimana kita membacanya sekarang? Ketika Yesus berdoa kepada Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar, dia itu bukan sedang membuat perbandingan antara dirinya dengan Bapa.
bukan kontras internal ya. Bukan, pelajaran kita menyimpulkan kontras yang sedang dia buat itu antara Allah yang Esa yang di dalamnya ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus dengan lautan dewa-dewa palsu dan berhala yang disembah dunia waktu itu. Sekarang jadi jelas. Jadi ini bukan pernyataan internal di dalam Trinitas, ini pernyataan misiologis yang sifatnya eksternal ke dunia. Persis. Pesannya jadi, inilah hidup kekal, yaitu mengenal satu-satunya Allah yang sejati, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, bukan Zeus, bukan Apollo, atau Kaisar Romawi. Begitu ya? Tepat sekali. Ini adalah penegasan monoteisme di tengah dunia yang politeistik. Tapi ini monoteisme yang seperti yang Yohanes sudah tunjukkan sejak awal, di dalamnya ada Bapa dan juga Sang Firman yang adalah Allah. Jadi, dia tidak sedang mengecualikan dirinya sendiri. Sama sekali tidak. Dia sedang berbicara dari dalam kesatuan ilahi itu, mendefinisikan siapa Allah yang benar bagi dunia yang tidak kenal dia. Ini seperti seorang duta besar yang berkata, Raja kami adalah satu-satunya penguasa yang sah. Dia tidak sedang bilang kalau dirinya bukan bagian dari kerajaan itu, kan? Analogi yang sempurna. Justru sebaliknya. Dia bicara sebagai perwakilan resmi dari kedaulatan itu. Oke, jadi kesimpulannya, Yohanes 17:3 yang tadinya kelihatan seperti ayat masalah yang melemahkan keilahian Yesus, Ternyata, justru jadi peneguhan yang kuat kalau kita membacanya sesuai maksud penulisnya. Ayat ini malah memperkuat gambaran Yesus yang satu dengan Bapa dalam esensi dan kuasa ilahinya. betul. Kuncinya, sekali lagi, adalah jangan pernah mencabut satu ayat pun dari rumahnya. Dari konteksnya. Ini membuat kita bertanya, berapa banyak lagi pernyataan Yesus lainnya yang mungkin selama ini kita baca terlalu dangkal? Maksudnya seperti pernyataan akulah yang lain. Akulah roti hidup, terang dunia. Tepat sekali. Coba pikirkan ini. Waktu Tuhan menyatakan namanya pada Musa, dia bilang aku adalah aku. Nama ilahi itu kan bergema di sepanjang perjanjian lama. Jadi waktu Yesus berulang kali pakai frasa akulah, ego eimi dalam bahasa Yunani, apakah dia cuma bikin metafora? Atau dia sedang membuat klaim keilahian yang tersembunyi di depan mata, yang hanya bisa kita tangkap kalau kita punya latar belakang yang sama dengan dia dan pendengarnya? Benar juga. Pernyataan mana lagi dari Yesus yang kalau kita gali lebih dalam, bakal bikin kita bereaksi seperti orang-orang di Yohanes 10. Bukan dengan batu tentunya, Tentu bukan. tapi dengan rasa takjub dan penyembahan karena betapa besarnya klaim yang sedang dia buat. Wah, ini jadi tantangan buat kita semua. Untuk tidak hanya membaca, tapi benar-benar menyelami firman Tuhan. Terima kasih sudah menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Yang mau dukung channel Pil Pahit, silakan scan QR Code ini atau klik link di kolom komentar. Terima kasih. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Cukuplah untuk sehari. Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Jika demikian Tuhan mendandani rumput di ladang, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Cukup
Cukuplah untuk sehari.